Berikutnya nomor 49. Jadi the accompanying table, tabel terampil ini memberikan informasi tentang jenis kopi yang dipilih oleh seseorang yang membeli 1 cup gitu ya di kios bandara tertentu gitu kan. Nah, langsung ke soal dulu. Mempertimbangkan dipilihnya secara acak nih ya, daripada orang yang tadi yang beli kopi itu ya, yang A, berapa kemungkinannya bahwa orang tersebut membeli kopi yang ukurannya kecil atau small cup, dan berapa kemungkinannya jika orang tersebut membeli cup yang jenisnya itu decaf coffee atau kopi tanpa kafein gitu kan. Nah, untuk yang membeli cup kecil berarti kemungkinan tinggal kita jumlahkan aja nih, 34%. Atau dengan perumusan ya, bahwa peluang dia membeli yang small cup ya, misalkan yang small kita simbolkan dengan apa nih, A lah ya, A1 gitu kan, A2, A3 gitu kan. Kemudian yang reguler kita simbolkan dengan B misalkan, dan decafnya kita simbolkan dengan C misalkan. Berarti kan kemungkinan dia membeli yang small cup ini sama dengan peluang dia A1 irisan dengan B ditambah dengan peluang A1 irisan dengan C, sama dengan 14% itu kan, tambah 20% dengan 34%. Nah, ini untuk yang kemungkinan dia membeli yang small cup itu. Kemudian berapa kemungkinannya dia memilih yang decaf coffee, berarti kan yang ini nih. Nah, ini tinggal kita langsung jumlahkan saja, hasilnya 40% gitu kan. Atau dengan perumusannya yaitu seperti tadi. Jadi kita rumuskan misalkan yang decaf coffee ini sini ya, maka peluang decaf coffee atau PC sama dengan peluang A1 irisan C gitu kan, tambah peluang A2 irisan C dan ditambah dengan peluang A3 irisan C gitu kan. Jadi kan yang ini dan yang ini gitu. Nah, ini untuk yang bagian A ya. Nah, ini udah saya hapus, sekarang kita ke bagian B ya. Jadi jika kita tahu nih, jika kita tahu bahwa yang B ya, maaf, yang B itu, jadi jika kita tahu bahwa orang tersebut membeli small cup ya, jadi membeli yang small cup ini. Nah, berapa kemungkinannya bahwa dia itu memilih yang decaf coffee gitu loh, yang decaf coffee ini, dan bagaimana kita menjelaskannya gitu kan. Nah, untuk menjawabnya gampang. Jadi ini sama aja dengan peluang decaf coffee itu gitu kan, terhadap apa? Terhadap si yang small itu atau A1 gitu. Jadi dapat dirumuskan itu gitu kan, peluang C irisan A1 per P A1 gitu kan. Jadi kan sama dengan berapa? 20% berbanding dengan tadi penjumlahannya yang ini 34%. Nah, ini jawaban untuk yang bagian B. Jadi ini kalau kita hitung dengan kalkulator ya, hasilnya 0,588 gitu kan. Jadi kemungkinan dia membeli yang decaf coffee itu 0,588 jika ia memilih untuk membeli yang ukurannya kecil gitu, small gitu. Nah, ini untuk bagian B. Nah, sekarang bagian C. Jika kita tahu orang yang dipilih tadi itu membeli decaf nih, membeli yang bagian decaf ini nih, ingin beli bagian yang ini decaf. Nah, berapa kemungkinannya orang tersebut itu kan memilih yang ukurannya kecil atau small size?
dan bagaimana kamu menjelaskannya gitu kan ya. Nah, berarti kan yang ini 20% dibanding dengan ini 40%. Atau kalau kita rumuskan biasa ya, P itu kan decaf coffee yang small dulu ya. Small itu kan A1 itu kan terhadap decaf coffee C gitu kan. Sama dengan itu kan P A1 irisan C banding P C gitu kan. Jadi jawaban adalah 20% banding PC nya 40%, sama dengan berapa? 20 per 40 setengahnya ya, berarti 0,5 atau 50%. Nah, berarti kemungkinan dia membeli yang ukurannya kecil itu setengahnya atau 0,5 dari jenis kopi yang dipilih, yaitu decaf coffee. Seperti itu untuk bagian 49.